Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang tunnel PPTP. Tunnel PPTP ini dimana nanti antara PC1 dan PC2 yang bisa yang beda jaringan bisa saling berkomunikasi. Ya, saya menggunakan layout seperti ini dimana nanti router router 1 sebagai PPTP server dan router 2 sebagai PPTP client. Di sini nanti saya menggunakan tunnel PPTP. Dan di PPTP ini nanti local address-nya saya buat 11 dan remote address-nya saya buat 222. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Seperti biasa yang saya lakukan, saya mengubah identity di setiap router. Bentar. Tambahkan pada router 2. Itu apa? Sistem identity set name router router 2. Jika router 2-nya saya ubah identitinya. Kemudian untuk router satunya kita tunggu. Kita tunggu agak lumayan lama. Nah, untuk routernya ini saya setting sebagai DHCP client. Agar nanti bisa mendapatkan IP public nanti bisa mendapatkan IP public. Sama di router 2 saya setting sebagai DHCP client. Router satunya langsung saja kita ubah identitinya name R1. Jika sudah, kita masuk di Winbox. Kita refresh. Nah, kita masuk di router satunya. Kita masuk dan kita setting sebagai DHCP client. DHCP client add enter 1, apply. Oke. Kita lihat kita sudah mendapatkan IP 192.168.137.253. 137 kita ubah 253. Jika sudah, kita tambahkan IP untuk header 2.
seperti yang saya buat di layout. IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Kita buat 192.168.1/24 pada interface Ender 2. Apply. Oke. Setelah itu kita setting DHCP server. DHCP setup Ender 2, next. Sudah, kemudian kita setting IP firewall NAT, C-nya exertion NAT, out interface-nya Ender 1, kemudian action-nya masquerade. Apply, oke. Setelah itu kita masuk di PC1. Kita masukkan perintah IP DHCP untuk mendapatkan IP. Nah, kita sudah mendapatkan IP, kemudian kita cek dengan perintah ping 888 atau ping internet. Sudah berjalan. Nah, artinya router 1 dan PC1 ini sudah bisa mengoneksi internet. Sekarang kita setting router 2-nya. Refresh, kita masuk di router 2. Kita masukkan perintah yang sama seperti tadi. Seperti yang kita lakukan di router 1. Kita tunggu. Nah, sekarang kita sudah masuk di R2 atau router 2-nya. Kita setting DHCP kliennya seperti IP DHCP klien sebagai Ender 1. Kita lihat IP address. Kita sudah mendapatkan IP public 92.168.137.82. Kita ubah 82 sama. Jika sudah, kita tambahkan IP untuk Ender 2 2.1/24, yaitu sama dengan layout yang saya buat 192.168.2.1/24 pada interface Ender 2. Sudah apply. Oke, kemudian IP DHCP servernya DHCP setup Ender 2. Sudah sukses, kemudian IP firewall NAT add actionnya masquerade, general checknya assertion NAT, out interface Ender 1 dan apply. Oke, kemudian kita masuk di PC2. Kita masukkan perintah IP DHCP agar mendapatkan IP. Kita sudah mendapatkan IP, kemudian kita cek dengan kita ping 888 apakah sudah berjalan apa belum. Hasilnya TTL ini artinya kita berhasil. Nah, pada saat ini asumsinya kita router 1 dan PC1-nya sudah mendapatkan internet.
Sama halnya dengan PC2 dan router 2 kita sudah bisa internetan. Kemudian perintah selanjutnya kita membuat tunnel di sini, yaitu PPTP ini dengan local address-nya 111, remote address-nya 222. Jadi nanti asumsinya jadi seperti ini. Asumsinya seperti ini. Kita perkenalkan antara router 1 dengan router 2 menggunakan tunnel PPTP. Langsung saja kita buat. Kita masuk di menu PPP, kemudian untuk router satunya ini kita buat sebagai PPTP server dan router 2-nya kita buat sebagai PPTP client. Sekarang kita masuk di PPTP server atau R1. Kita masuk di PPP, kemudian di interface kita masuk menu PPTP server. Enable-nya ini kita centang, kemudian OK. Nah, setelah itu kita masuk di script, yaitu untuk membuat user. Kita add, namanya kita ubah menjadi sesuka kita. Misalkan nama saya Marcel dengan password 1234. Servisnya biarkan ani, kemudian local address-nya ini seperti yang saya buat di layar tadi, yaitu 1111. Local address-nya 1111, remote address-nya 2222. Kemudian apply, oke. Nah, sudah ada. Kemudian artinya kita sudah bisa membuat PPTP server. Kemudian kita masuk di router 2, kita masuk di PPTP, kemudian interface, kita add. Nah, sekarang di router 2-nya kita setting sebagai PPTP client. Kita masuk di PPTP client, kemudian connect to. Nah, connect to ini kita masukkan IP public-nya si server. Public-nya tadi 192.167.253. Kita masukkan saja 192.168.253/253. Kita cek. Nah, sudah. User yang kita buat tadi di si server 1 2 3 4, dan kita apply. Oke. Nah, hasilnya sudah running. Artinya ini sudah berjalan atau berhasil. Dan sekarang ini router 2 dan router 1 sudah saling mengenal atau sudah bisa berkomunikasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah PC1 ini sudah bisa mengeping PC2? Jawabannya belum bisa, karena si PC1 ini dan PC2 berbeda jaringan. Nah, untuk menghubungkan antara PC1 dan PC2 ini, kita menggunakan routing tabel route. Kita menggunakan tabel route bisa terhubung dengan PC2. Langsung masukkan perintahnya. Kita masuk di R1. Kita masuk di IP, kemudian route. Kita add. Nah, destination address-nya atau DFD address-nya kita masukkan IP yang saya buat di layout PC2 ini. Kita masukkan IP ini ke dalam R1. 192.168
2.0/24 gateway-nya kita gateway-nya sekarang kita di R1. Untuk mengenal PC2 ini kita melewati remote address yaitu 222. Kemudian apply. Oke. Nah, jika sudah, kita masuk di R2-nya. Kita masuk di R2. Kita tunggu sebentar. Ya, lumayan agak lama. Jadi asumsinya router 1 ini kita kenalkan pada R2 melewati remote address atau remote address, dan R2-nya nanti kita kenalkan ke PC1 melewati local address atau 111. Kita konekkan. Nah, kita sudah masuk di R2. Jika sudah, kita masuk di BBB, kemudian kita masuk di IP, kita masuk root, kemudian kita add. Asumsinya R2 ini kita kenalkan dengan PC1. Kita add destination-nya yaitu IP yang ada di PC1 192.168.1.0 dengan gateway-nya 111. Langsung saja 192.168.1.0/24 gateway-nya 111. Langsung saja kita apply. Oke. Jika kita lihat di IP address-nya ini, kita mendapatkan IP remote address si 22 ini dengan interface BBTB. Kita lihat di BBB, interface-nya kita sudah running, kemudian kita lihat di R1. Kita lihat di BBB interface. Nah, kita sudah mendapatkan list atau DR. Dynamic running artinya ini sudah berjalan. Kemudian jika kita lihat di IP address, kita mendapatkan IP address 11 atau local address. Langsung saja untuk pengujiannya, kita lihat di IP DHCP server, kemudian list. Nah, R1-nya ini atau PC1 mendapatkan IP 192.168.1.254. Kita coba ping di PC2. Ping 192.168.1.254. Nah, kita sudah berhasil untuk pengepingannya. Sama dengan sebaliknya, jika kita PC1 mencoba ngeping PC2, kita masuk di perintah yang sama, IP DHCP server list. Nah, 192.168.2.254. Kita coba di PC1 ping 192.168.2.254.
Nah, kita sudah berjalan. Sama halnya jika kita mengeping PC yang ada di layout yang saya buat seperti ini. Sama saja kita berhasil. PC2 mencoba ngeping PC1. 92.168.1.1. Maaf, saya belum masukkan perintah ping. Hasilnya berjalan. Sama dengan sebaliknya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah ilmu dan manfaat. Sekian dari saya. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.